Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang beranggotakan yang pertama ada saya, Rita Kusumardiasri. Yang kedua ada Muhammad Abid Humam Abian. Yang ketiga ada Sohihatul Latifah. Tema yang kami pelajari yaitu penghargaan insentif dan kompensasi pelengkap. Pengertian insentif merupakan sarana motivasi yang mendorong para karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Yang kedua, kompensasi pelengkap, yaitu salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan, dengan maksud pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis insentif material. Yang pertama yaitu ada piecework. Piecework merupakan teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja karyawan berdasarkan hasil pekerjaan karyawan yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Yang kedua ada bonus. Bonus merupakan insentif yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui. Yang ketiga, ada komisi. Komisi merupakan bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. Yang keempat ada insentif bagi eksekutif. Ini merupakan pemberian kepada karyawan, khususnya manajer atau karyawan yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan, misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau biaya pendidikan anak. Yang kelima, ada kurva kematangan. Ini merupakan pemberian kepada tenaga kerja karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Misalnya, dalam bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada rencana insentif kelompok. Ini merupakan kenyataan bahwa dalam banyak organisasi, kinerja bukan karena keberhasilan individual, melainkan karena keberhasilan kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai satu tim. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis insentif non-material. Yang pertama yaitu ada jaminan sosial, pemberian piagam penghargaan, dan yang terakhir yaitu pemberian promosi. Tujuan pemberian insentif bagi perusahaan. Yang pertama, ada mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja karyawan yang ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu penjualan yang meningkat. Bagi karyawan, yang pertama, meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Indikator-indikator pemberian insentif. Yang pertama, fasilitas, yaitu kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawatan perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansi dari insentif, terutama eksekutif yang dibayar mahal. Yang kedua adalah lama karyawan bekerja, yaitu besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Umumnya cara yang diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pemberian insentif berdasarkan kinerja. Yang selanjutnya ada alasan para karyawan junior yang energik dan mampu keluar dari perusahaan.
Antara lain yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan cara ini menunjukkan bahwa insentif pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak berkekurangan. Yang kedua ada keadilan dan kelayakan. Dalam sistem insentif bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Makin tinggi pengorbanan, semakin tinggi insentif yang diharapkan. Layak pengertiannya membandingkan besarnya insentif dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Prinsip-prinsip intensif. Yang pertama, dengan adanya pendapatan ekstra akan dapat membantu tercapainya kepuasan aspirasi. Yang kedua, pemberian pendapatan ekstra harus bersifat adil serta jelas perhitungannya. Kompensasi. Mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Manfaat yang diwajibkan, jaminan sosial. Yang pertama ada jaminan sosial, yang kedua kompensasi pengangguran, yang ketiga kompensasi pekerja, yang keempat Family and Medical Leave Act. Yang pertama, jaminan sosial, program asuransi sosial yang menyediakan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diakui sebagai kondisi sosial seperti kemiskinan, jaminan di hari tua, manfaat fisik, pengangguran, dan yang lainnya. Bentuk dari perlindungan ini dapat berupa asuransi. Jenis perlindungan yang paling baru saat ini adalah Medicare, yaitu program kesehatan yang menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawan yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu kompensasi pengangguran, asuransi pekerjaan menyediakan pembayaran bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan yang ia lakukan. Di negara-negara maju, pekerja umumnya memiliki benefit ini. Kompensasi pekerja menyediakan tingkatan perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya karena kecelakaan atau penyakit yang terjadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Family and Medical Leave Act digunakan oleh perusahaan swasta yang memiliki 50 atau lebih karyawan dan seluruh pegawai negeri berapapun jumlahnya. FMLA memberikan cuti hamil sampai dengan 12 minggu, yang juga diberikan kepada pekerja untuk merawat pasangannya atau anggota keluarganya yang menderita gangguan kesehatan serius. Lalu ada manfaat sukarela, diantaranya pembayaran untuk waktu tidak bekerja, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rencana pensiunan, layanan karyawan, dan benefit bagi karyawan paruh waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, tunjangan wajib. Tunjangan wajib meliputi tunjangan pengangguran, yaitu asuransi pengangguran bagi para karyawan yang telah diberhentikan bukan karena kesalahan mereka diberhentikan. Yang kedua, tunjangan karyawan, yaitu tunjangan ganti rugi karyawan memberikan sejumlah perlindungan finansial bagi para karyawan yang menanggung biaya karena kecelakaan atau sakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, tujuan kesehatan, yaitu tunjangan kesehatan yang merupakan bagian dari penghasilan karyawan di luar gaji pokoknya. Yang kedua, ada tunjangan tidak wajib. Tunjangan tidak wajib meliputi yaitu dibayar saat tidak bekerja.
yaitu dalam memberikan bayaran saat tidak bekerja, pemberian kerja menyadari bahwa karyawan membutuhkan waktu untuk meninggalkan sejenak pekerjaan karena berbagai tujuan. Lalu yang kedua, cuti dibayar, yaitu dalam studi tren tunjangan karyawan terbaru, 64% karyawan punya waktu memilih hari-hari cuti dibayar sebagai tunjangan kompensasi yang penting yang mereka terima. Lalu, cuti sakit dan jeda dibayar, yaitu layak perusahaan mengalokasikan kepada karyawan sejumlah hari cuti sakit yang bisa mereka gunakan setiap mereka sakit. Lalu, cuti panjang, yaitu cuti sementara dari organisasi, biasanya dengan bayaran yang dikurangi. Yang ketiga, terdapat jenis-jenis lain bayaran saat tidak bekerja. Yang pertama, ada perawatan kesehatan, yaitu tunjangan perawatan kesehatan yang merupakan item paling mahal dalam era kompensasi finansial tidak langsung. Lalu yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu tunjangan yang diberikan oleh hampir semua perusahaan untuk melindungi keluarga karyawan saat ia meninggal dunia. Yang ketiga, ada rancangan pensiun, yaitu para pemberi kerja mempunyai tanggung jawab dalam mempertahankan karyawannya. Salah satunya adalah memberikan gaji di masa pensiun. Lalu, ada rancangan opsi saham karyawan, yaitu rancangan pendanaan pasti di mana perusahaan menyumbangkan bagian-bagian saham kepada dana pensiun. Lalu kemudian ada tunjangan tambahan ketika menganggur, yaitu memberikan penghasilan tambahan bagi para karyawan yang menerima tunjangan asuransi. Lalu yang terakhir ada layanan karyawan. Layanan yang berisi sejumlah bidang termasuk tunjangan relokasi, perawatan anak, bantuan pendidikan, layanan makanan atau karetarias bersubsidi, layanan keuangan, layanan hukum, dan beasiswa untuk tanggungan. Tujuan diberikan kompensasi. Yang pertama yaitu meningkatkan moral karyawan. Yang kedua, memotivasi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, memikat karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengurangi perputaran karyawan. Yang keenam, menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan karyawan. Yang kedelapan, mempertahankan posisi yang menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan di kalangan karyawan. Langkah-langkah untuk menentukan kombinasi tunjangan yang optimal. 1. Mengumpulkan data biaya dasar dari semua item tunjangan. Kedua, melakukan penelitian seperti seberapa banyak dana yang tersedia guna mengikuti semua biaya tunjangan untuk periode mendatang. Ketiga, menentukan preferensi kepada setiap item tunjangan, yakni preferensi karyawan dan preferensi manajemen. Keempat, memutuskan bagaimana kombinasi optimal dan berbagai tunjangan. Orang yang membuat keputusan secermat mungkin akan mempertimbangkan berbagai item tunjangan preferensi relatif yang diperlihatkan oleh manajemen dan para karyawan. Perkiraan biaya-biaya setiap item dan total jumlah dana yang tersedia untuk setiap paket tunjangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.